Ya Roh Kudus, kiranya Engkau hadir dalam setiap hati kami, menyertai setiap kami yang beribadah. Demikian pula kiranya belas kasihan-Mu juga menyertai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Karena firman-Mu, firman yang kudus, yang agung dan mulia. Dan hanya Engkaulah Roh Kudus yang menyampaikan kebenaran itu kepada setiap kami umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya di dalam ibadah hari ini kami boleh menyadari, merasakan kekuatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Mungkin saya bisa dibantu diberi pointer begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memikirkan satu bagian firman Tuhan bersama-sama merenungkan tentang kekuatan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kerap kali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan kekuatan atau sesuatu kemampuan yang kita miliki, kerap kali kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, lalu menjadi milik kita, dan kita bisa menggunakannya dengan bebas. Saudara, saya teringat ya, kalau superhero atau pahlawan-pahlawan super itu saudara ya. Saudara, kalau mengingat superhero yang saudara ingat apa saudara? Mereka itu orang-orang yang luar biasa ya. Kalau misalnya Thor begitu ya, itu karena dia memiliki palu yang luar biasa. Tetapi sebenarnya bukan hanya palunya yang luar biasa, dirinya juga harus luar biasa, begitu saudara ya. Demikian pula kalau kita mengingat ada satu pahlawan yang dari negara tertentu ya, dengan simbol Kapten Amerika. Kekuatannya di mana saudara? Salah satunya perisai yang dia miliki ya. Perisai itu luar biasa, tidak bisa dihancurkan. Tetapi di film Endgame rusak juga begitu saudara ya, karena ada kekuatan yang lebih besar. Saudara, saya ingin katakan bukan hanya karena perisai, tetapi dia sendiri juga berusaha menggunakan perisai itu dengan tepat, dengan kekuatannya yang ada di dalam dirinya. Saudara, bagaimana sebagai orang Kristen di tengah kehidupan dunia ini? Kadang-kadang orang-orang tertentu memiliki pemikiran, wah, orang Kristen itu luar biasa ya, bisa membuat keajaiban, lalu sampai berlebihan. Sebaliknya di sisi lain kerap kali ada orang-orang yang menghina kekristenan, merendahkan kekristenan, bahkan dia sampai mengatakan orang Kristen itu orang yang lemah ya. Bahkan kemudian menyindir agama itu hanya tongkat. Jadi kalau orang yang gak kuat dia perlu tongkat. Tapi orang kalau punya confidence yang tinggi, kepandaian, kekuatan, dia gak perlu tongkat agama itu, apalagi iman. Saudara, kekuatan apa yang seharusnya ada dalam diri saya sebagai orang Kristen? Kekuatan apa yang seharusnya melekat dalam diri saudara sebagai pengikut Kristus? 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini saudara ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh. Kembali saya ulangi Saudara ya. Sebab itu, hai anakku, ini kata Paulus kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya kemudian mengajak saudara berdiam diri sejenak, lalu saya bertanya, apa kekuatanmu sebagai orang Kristen? Apa yang kau andalkan sebagai orang Kristen? Saudara, kenapa sih orang kok pengen sekolah, punya ilmu yang tinggi? Kenapa sih? Karena ilmu yang tinggi identik dengan kekuatan. Betul saudara ya? Memiliki ilmu seolah-olah memiliki kekuatan. Saya itu terkesan ya, waktu gempa 2006, saya memberi bantuan di Bantul gitu ya. Saya diberi kartu nama seseorang. Yang menarik adalah namanya itu di belakangnya itu gelarnya itu sampai nggak cukup kartunya, saudara ya. Saya dalam hati gini, gelarmu banyak-banyak lalu peranmu apa di dalam bencana ini gitu ya, dalam hati begitu saudara ya. Saudara, orang memikir ketika dia belajar, dia memiliki ilmu, dia merasa itu sebuah kekuatan. Demikian pula orang-orang yang pengen jabatan tertentu. Kalau dia sudah punya bintang, waduh, dia bisa keluar masuk penjara seenaknya. Walaupun dia sudah dinyatakan sebagai orang yang bersalah, di penjara pun masih dihormati dan bisa bertindak seenaknya. Kenapa orang ingin memiliki jabatan? Karena itu ada kekuatan di dalamnya. Betul? Kenapa orang pengen kerja keras, kemudian pengen uang banyak? Karena di dalam kepemilikan uang yang banyak itu ada kekuatan di dalamnya. Saya bisa mau beli ini seenak saya, beli itu, mau buang ini, terserah saya. Seolah-olah ketika kita memiliki uang banyak, kita memiliki kekuatan. Kembali saya ingin bertanya, apa yang menjadi andalanmu, kekuatanmu di dalam mengikut Kristus atau hidup sebagai orang Kristen? 2 Timotius 2 ayat 1, Paulus berkata kepada Timotius, seorang muda yang potensial, namun dengan segala kecanggungannya dan kelemahannya, Paulus berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Saudara-saudara, frase ini dikatakan saudara ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Saudara, di terjemahan lain yaitu ILT 3 ya,
itu dikatakan jadilah kuat, itu menggunakan kata dikuatkan, ya. Kira-kira kalau saya tanya, jadilah kuat itu kalimat pasif atau aktif? Saudara, kalimatnya jelas, tata bahasanya juga menunjukkan bahwa ini pasif imperatif. Pasif tapi imperatif. Imperatif itu apa, saudara? Perintah. Perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi kata ini menunjukkan kata pasif, saudara. Lalu apa maksudnya? Itu berarti ketika saudara ingin menjadi pengikut Kristus dan memiliki kekuatan ilahi, saudara tidak bisa pasif saja. Saudara tidak bisa dengan keaktifan saudara sendiri. Tidak bisa. Tetapi bersamaan antara saudara berusaha menguatkan diri saudara, secara imperatif saudara diperintahkan, tetapi saudara juga bertindak pasif. Apa maksudnya ini, saudara? Kata kedua menunjukkan dengan jelas orang Kristen memiliki kekuatan bukan karena kekuatan di dalam dirinya, tetapi karena anugerah. Terjemahan lain itu mengatakan oleh kasih karunia atau oleh anugerah. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan oleh rahmat yang diberikan. Jadi kekuatan saudara sebagai pengikut Kristus jelas sekali bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang diberikan. Kata aslinya menggunakan kata kariti, karis, sesuatu rahmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengikut Kristus, pengikut yang kuat, saudara, karena dia memiliki anugerah. Dan bagaimana kekuatan itu masuk di dalam dirinya? Yang ketiga, frase ketiga dikatakan di dalam Kristus. Terjemahan lain mengatakan bersatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Jadi dari sini kesimpulannya apa, saudara? Kekuatan saudara dan saya ketika saudara dan saya berjalan sendiri atau bersatu dengan Kristus. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, ketika hidupmu bersatu dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang dihidupi oleh Tuhan, maka saudara mendapatkan kekuatan yang melampaui segalanya. Amin, saudara. Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran untuk menjelaskan bagian ini, saudara, Paulus mengatakan demikian, ya, atau sikap yang kita harus memiliki ketika kita kuat. Gambaran yang pertama dikatakan prajurit. Kenapa kita tidak digambarkan seperti Kapten Amerika itu prajurit atau pemimpin, saudara, ya? Apa zamannya Paulus tidak ada raja begitu, saudara, ya? Apa zamannya Paulus itu tidak ada panglima gitu? Tapi Paulus mengatakan orang Kristen itu jadi prajurit. Apa yang dimiliki oleh prajurit? Tidak memusingkan dirinya. Terjemahan lain atau kata lain bisa menggantikan ini apa, saudara? Tidak egois. Kalau kamu jadi prajurit, yang paling penting, saudara, adalah ikut berjuang, berani menderita. Dan apa yang engkau dapatkan, saudara? Engkau berkenan sebagai prajurit yang berkenan di komandannya. Saudara, gambaran ini berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia. Kekuatan seolah-olah ketika saudara dan saya memiliki jabatan bintang, jenderal, presidenkah, pemimpinkah? Bukan. Kekuatan bukan karena titel saudara, bukan karena uang saudara. Tetapi kekuatan ketika engkau ikut menderita, taat kepada komandanmu, dan engkau berkenan, dan hidupmu memiliki kekuatan. Kekuatan di dunia ini
tidak bisa menghancurkan. Bukankah kematian Kristus di kayu salib yang dalam sikap sesaat ketika peristiwa penangkapan dan penyaliban, kalau saudara mengingat film tentang Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, ya, si jahat itu seolah-olah tertawa, ya, tersenyum, saudara. Tapi saudara tahu, salib lambang penghinaan, lambang penghukuman, diubah. Ada kekuatan yang menjadikan salib lambang keselamatan. Bayangkan saudara, ya, lambang kesulitan, penderitaan terbalik menjadi jalan keselamatan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengatakan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apa yang saudara takutkan? Bukan karena saudara seperti Superman, bukan. Tetapi saudara bisa belajar seperti seorang prajurit, yang saudara tidak memusingkan kehidupan saudara sendiri. Pikirkan orang lain. Saudara, satu kali saya menghadapi kesulitan, saudara, ya. Karena harus memutuskan menerima orang yang dianggap tidak layak dan dibuang oleh masyarakat, atau saya juga ikut menolaknya. Saudara, pergumulan saya bukan karena siapa dia orang ini, layak diterima atau tidak, tapi saya takut akan Tuhan, dan saya tahu saya toh tidak lebih baik dari dia di mata Tuhan. Bukankah ketika saya menjadi musuhnya, dia mau mati di kayu salib? Saudara, itu sebabnya kalau Tuhan mempercayakan pelayanan, apapun bentuknya, saudara harus terima. Prajurit itu nggak bisa menolak, saudara, ya. Prajurit itu harus kata siap. Kemarin saya iseng lihat TikTok itu, ya. Ini hanya satpam, saudara, ya. Baru diuji, saudara, ya. Disuruh baris berbaris, lalu ditanya, sudah siap kerja? Siap, komandan. Lalu dia istirahat di tempat. Namamu siapa? Sebutkan namanya. Terus dia istirahat lagi. Dari mana kamu? Saya pikir-pikir, baru satu kata istirahat di tempat, siap. Siap kamu bekerja? Siap. Terus disuruh ngafalin doa. Dia kebingungan gitu, saudara, ya. Saya pikir seorang prajurit di bagaimana bawa senjata gitu atau gimana. Jadi satpam ditanyanya, coba kamu berdoa, hafalkan doa. Saya dalam hati, menarik juga, saudara, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan itu tidak semata-mata hanya seperti yang diajarkan dunia. Ada kekuatan ilahi yang melampaui segalanya. Saudara, ilustrasi yang kedua dikatakan sebagai seorang, bisa dibantu, sebagai seorang olahragawan, saudara. Bisa dibantu PowerPoint-nya? Sebagai seorang olahragawan, saudara, ya. Oke. Slide berikutnya, saudara, ya. Apa yang saudara ingat ketika menjadi seorang olahragawan? Olahragawan itu tidak bisa lahir karena dia punya karunia lalu terus bertanding jadi juara. Ada enggak olahragawan yang jadi juara itu karena dia punya skill, punya keahlian? Jadi enggak usah berlatih, begitu dilahirkan punya karunia dia bisa bertanding jadi juara. Enggak bisa, enggak ada. Juara itu bisa dimiliki ketika dia disiplin berlatih. Dan ketika dia bertanding, dia harus bertanding sesuai aturan. Dan itulah sebabnya dia bisa menjadi juara. Itu pula yang seharusnya saya dan saudara lakukan ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, sebagai pengikut Kristus.
sebagai pelayan Kristus, maka saudara nggak bisa dengan cara sendiri. Loh, saya akan melayani Tuhan, saya ini maksudnya baik, tujuannya baik. Tapi aturannya bagaimana, saudara? Saudara bisa menjadi pelari dan saudara bisa masuk yang pertama di dalam garis finish. Tapi kalau saudara didiskualifikasi, tetap saudara tidak jadi juara. Tapi saya kan larinya paling kenceng. Iya, cuman kamu gak ngikutin aturan. Kekuatan ilahi yang mendorong saudara hidup di dalam kekristenan, kekuatan yang dilatih dengan disiplin, kekuatan yang ada aturannya. Dan saudara baru bisa menjadi juara. Dan yang luar biasa, yang bagian ketiga, ilustrasi yang digambarkan sebagai seorang petani. Seorang yang bertekun. Ya, seorang petani itu, ada nggak seorang petani yang hari ini saya nabur, besok saya pengen buahnya, minggu depan bisa buahnya. Paling cepat itu, apalagi konteks zaman dulu, setengah tahun, bisa 1 tahun bercocok tanam. Kalau hari ini sih bisa 1 bulan panen, saudara ya. Itu dengan kemajuan teknologi, saudara ya. Tapi paling tidak menanti berhari-hari dengan sabar menabur, merawat. Dan apa yang Tuhan katakan, yang pertama menikmati hasil panen. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat sebagai pengikut Kristus. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Dan engkau dapat lakukan, engkau dapat memiliki kekuatan itu. Kalau engkau seperti prajurit, seorang olahragawan dan petani, engkau menjadi orang yang tidak egois, engkau menjadi seorang yang disiplin dalam kehidupanmu dan bekerja keras dengan tekun. Maka kehidupan itu kehidupan yang memiliki kekuatan yang dari surga. Dunia ini dengan segala kesulitan dan pergumulannya tidak bisa menjatuhkan saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, saudara. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi, ya. Di sini dikatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata pengertian itu bisa diterjemahkan memahami. Ya, kalau ada peristiwa sesuatu bisa memahami. Ya, atau diberi kesanggupan untuk mengerti. Saudara bayangkan, ya, saudara itu dalam perjalanan gitu ya, naik mobil gitu saudara ya. Lalu saudara itu nggak ngerti, tiba-tiba mobil itu mogok. Saudara nggak ngerti mobil ini habis bensinnya kah, businya tidak ada pengapiannya kah, atau mungkin ada yang kabelnya hanya mungkin sekringnya putus. Kalau saudara tidak mengerti, itu kesulitan yang kecil menjadi kesulitan besar. Betul saudara ya? Tapi lain ceritanya, kalau saudara ini punya kemampuan. Ya, saya lihat ya ada orang-orang itu yang penampilannya sederhana. Pakai mobil juga tidak mau mobil yang mewah, ya. Tetapi mobilnya tidak pernah mogok. Dia kalau diajak, ayo jalan-jalan keliling Pulau Jawa, oke. Dia nggak pusing, mobilmu kuat. Bukan sekedar mobilnya kuat, dia punya kemampuan. Kalau mobilnya mogok, dia tahu caranya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca kembali ayat yang pertama dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia. Dan ketika saudara dan saya bersatu dengan Kristus, saudara diberi kesanggupan untuk mengerti peristiwa-peristiwa, pergumulan-pergumulan yang engkau alami. Saudara, kalau ada 2 anak, ya, terus disuruh puasa, ya, buka puasanya tidak dikasih tahu, ya, ini anak kecil gitu ya, dia nggak ngerti. Padahal bapaknya ini ngerti, oh ini anak kecil gitu ya, nanti buka puasanya suruh puasa jam 6 pagi sampai jam 10 gitu ya.
Jadi kan anak kecil, tapi tidak dikasih tahu. Yang satu anak itu dia begitu jam 8 itu sudah mulai dia pikirannya lapar, pikirannya lapar, saya perlu makan begitu ya. Dan tidak dikasih tahu, wah dia begitu jam 9, jam setengah 10 dia nangis sejadi-jadinya, aku gak kuat Pak, aku mau makan. Papanya ngomong tunggu sebentar lagi. Gak bisa Pak, aku udah mau mati nih. Kan masih lama, puasa kan biasanya sampai sore. Sementara yang satu itu sudah ngerti, bisa memahami. Wah dia juga kelaparan gini, tapi ini setengah jam lagi. Bedanya jelas saudara ya. Orang yang memiliki kemampuan, memiliki pemahaman atas kehidupan ini, ketika dia menghadapi pergumulan, persis yang kita alami bukan ketika kita masuk masa pandemi. Ada orang yang begitu ketakutan dengan virus karena dia tidak tahu. Ada juga sih yang enggak takut tapi bukan karena dia paham, karena bodoh, itu juga ada ya. Karena bodoh terus dia saking beraninya, bukan karena dia tahu, karena bodohnya enggak peduli dia. Ya. Namun ketika engkau menjadi pengikut Kristus di dalam dunia ini, kesulitan apapun, coba bayangkan Stefanus ketika dia memberitakan Injil, ketika dia menyatakan fakta sejarah kebenaran, bagaimana Yesus Kristus itu menyelamatkan manusia. Apa yang didapat? Dilemparin batu saudara. Itu juga yang dialami Paulus. Tapi dia tahu bahwa batu itu tidak akan bisa membunuh jiwanya, tidak akan melukai hidupnya, sekalipun bisa membuat dia menderita dan mati. Tapi batu itu tidak mematikan jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak orang yang saya katakan mati sebelum dia dikubur. Sudah ketakutan setengah mati. Sampai-sampai ketika pandemi, tisu aja dibuat rebutan. Mie instan dibuat rebutan. Kenapa mereka saudara? Mereka ketakutan. Mereka tidak punya pemahaman. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak punya kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Ketika engkau mengakui Dia sebagai juru selamatmu, ketika engkau bertobat dan hidupmu bersatu dengan Dia, engkau memiliki kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita takutkan di dunia ini? Apakah karena kita tidak tahu? Kita tidak memahami? Kalau memang itu yang menjadi penyebab, mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Dia akan memberi kesanggupan untuk kamu memahami kehidupan ini. Kadang-kadang ketika saya di kantor saudara ya, dalam ruangan yang tertutup itu, kadang-kadang saya menutup mata sekalian dan saya melihat kehidupan dunia ini begitu berat. Tidak ada pengharapan. Apa yang kadang-kadang ya seperti pengkhotbah lain saudara ya. Kalau saya baca buku itu bukan saya sendiri ya. Kadang pengkhotbah lain ngomong, sudah berkhotbah puluhan tahun, sudah mengajarkan berulang kali, tapi gereja gak berubah saudara ya. Kadang-kadang rasanya putus asa saudara ya. Rasanya tidak memiliki kekuatan untuk bisa
berkhotbah lagi. Namun Tuhan tidak meminta kita putus asa. Tuhan meminta kita terus hidup bersekutu dengan Dia. Di dalam keputusasaan kadang-kadang Tuhan datang dan memberikan pengertian. Apa yang harusnya kamu lakukan? Apa yang harusnya kamu perbuat? Saudara-saudara, itulah yang seharusnya saya dan saudara miliki. Kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan ketika saudara dan saya hidup bersatu dengan Kristus. Dan pesan yang Paulus katakan kepada Timotius, ayat 2 dan 8 sebagai penutup. Inilah yang dalam kehidupan kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kebenaran Allah tidak terbelenggu. Kehendak Allah tidak terbelenggu. Orang-orang yang bersatu dengan Allah tidak terbelenggu. Itulah saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Engkau menebus kami, memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebagai pengikut Kristus, kami ingin menjadi orang-orang Kristen yang kuat karena anugerah yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami hanya terus berusaha bersatu hidup di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih. Kekuatan yang ajaib, yang melampaui akal pikiran kami, melingkupi kami, melindungi kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.